Halo, assalamualaikum. Eh, Selamat berjumpa lagi di channel saya. Eh, Sahabat, hari ini kita akan eh, memperlihatkan bagaimana cara mengaplikasikan beton poros ini sebagai filter dalam tangki drum. Tapi sebelumnya saya ingin perlihatkan juga ini sesuatu yang baru saya buat. Ini baru saja jadi. Ini apa ya? Batu aerasi namanya. Ternyata beton poros ini bagus untuk dibuat batu aerasi. Seperti ini hasilnya. Ah, Mari kita coba. Ya, oke, kita akan coba bagaimana hasil dari batu aerasi dari beton poros yang saya buat ini. Kita sambungkan dulu di selang aerator, selang pelembung. Seperti ini. Jadi sebelumnya saya perlihatkan nih, bentuk dari batu aerasi yang saya buat ini. Kita sambungkan dengan selang pelembung dan kita akan lihat hasilnya. Dan ternyata lumayan bagus. Padahal kalau beli ini beli online lumayan juga harganya ya. Tapi bagi sahabat peternak kolam bioflok, membuat batu seperti ini ternyata sangat mudah. Ini tampilan dari filter yang sudah kita buat, jadi ada juga ukuran kecil dengan menggunakan pipa diameter 3 inch. Ini dia. Kalau yang kemarin kita buat seperti ini dia. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara pemasangannya di dalam tangki. Karena ini dia, ada tangki. Kebetulan kita ada tangki drum dengan kapasitas air 100 liter. Nah, jadi cara pemasangannya adalah seperti ini. Jadi filternya kita letakkan di tengah pipa yang ada pada filter, keluaran air yang tersaring ini langsung dikeluarkan lewat bagian bawah drum. Bagian bawah drum ini kita lubang. Nah, ini dari depannya nih. Ya, jadi ini adalah lubang untuk keluaran air bersih. Kemudian kita buat lubang lagi satu. Ini dia. Fungsinya sebagai tempat ini pembuangan air kotor apabila kita ingin membilas tangki setelah dipakai beberapa hari, mungkin sudah banyak kotoran yang tersaring. Kita bisa membuangnya lewat sini. Nih, jadi bagian ada 2 buah lubang. Kita buat lubang lagi. Dari atas kelihatan seperti ini. Ini pipa pembuangan yang langsung terhubung keluar lewat bawah. Nah, karena rencana tangki ini akan kita pasang di bagian
tepi kolam seperti ini untuk mengganti filter yang lama. Jadinya kita ini tidak bisa memperlihatkan ini gimana cara pengisian media filternya, karena akan sangat berat nanti jika akan dinaikkan. Jadi saya akan jelaskan saja. Media yang kita pakai itu hanya pasir kasar dan pasir halus. Jadi pasir kasar nantinya kita akan isi sampai batas ini, filter ini tertutupi oleh ya. Jadi pasir kasarnya nanti kita isi sampai di menutupi filter. Setelah menutupi filter, kemudian kita isi lagi dengan pasir halus. Pasir halusnya itu kita isi sampai sebatas ini pipa pembuangan. Jadi setelah pasir kasar kita isi lagi pasir halus sampai sebatas pembuangan. Nah, jadi pasirnya hanya sampai di sini saja. Nah, oke. Jadi setelah itu tinggal mengisi air. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat bagaimana pemasangan tangki. Kita lihat ini tangki drum ini sudah terpasang di tepi kolam. Ayo kita lihat. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Jadi drum ini kita isi pasir dua macam. Pada bagian bawah kita isi pasir kasar, lalu bagian atasnya kita beri pasir halus sampai setinggi ini pipa pembuangan. Oh ya, ini ada batu. Batu ini sengaja saya letakkan di sini. Apa ya gunanya? Saat pertama air turun dari ini pipa, inilah fungsi batu ini untuk menahan jatuhan air dari pipa ini agar tidak melubangi media pasir ini. Oke, kita coba nyalakan airnya. Oh ya, sebelum saya lanjut saya ingin jelaskan juga bahwa kemarin saat mengisi media pasir kita ada kekurangan, jadi kita masih menggunakan pasir dari filter yang lama, dimana pasirnya sudah bercampur dengan arang. Jadi pada bagian bawah drum ini pasir kasarnya itu bercampur dengan karbon atau arang. Ya, saya rasa bagus juga sih supaya kadar pH bisa lebih stabil lagi. Tapi pasir di bagian atasnya ini pasir halus, kita biarkan tanpa ada campuran. Oke, lanjut kita akan nyalakan. Jadi ini pipa pembuangan dari tangki ini. Air bersih yang keluar ke sini. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, airnya sementara mengisi.
Ya, sambil menunggu air terisi, saya ingin ini memperlihatkan kolam saya yang ada saat ini. Jadi ini kolam saya sekarang ini. Ukurannya 5 kali 16. Terus tambah satu kolam kecil 4 kali 5. Jadi kolam saya ini tadinya saya isi air langsung dari pompa, dan ternyata air dari pompa itu mengandung kadar besi. Air pompa di sini biasanya saat awal kadang-kadang kelihatan jernih, tapi saat bermalam 24 jam nantinya akan kelihatan kabur atau seperti berlumpur. Untuk menjernihkan air ini sebenarnya bisa aja sih membersihkannya sebulan, apalagi kalau diberi probiotik, air bisa jernih. Tapi endapannya itu yang di bagian dasar itu yang susah dibersihkan, dan itulah yang beracun bagi ikan. Jadi setelah ikan saya masukkan di kolam, kemudian setiap harinya ada yang mati, kadang sampai 10-20 dalam sehari. Dan kebanyakan ikan itu mati karena pecah empedu. Jadi pada bagian bawah perutnya itu ada bercak hijau. Jadi kebanyakan mati karena pecah empedu. Ada juga sebagian atau beberapa yang mati karena sepertinya ini kulitnya terkelupas. Jadi kesimpulannya, air di kolam saya ini tidak begitu bagus, kadar besinya terlalu tinggi. Akhirnya saya buat beberapa cara. Ada juga saya pasang ini pompa air yang gunanya ini menghisap air di dalam kolam ini, kemudian menyaringnya lagi kembali, menyaring ulang. Harapan saya ini endapannya itu bisa dibersihkan, tapi ternyata ya endapan besinya ini sepertinya ini tidak di dasar itu menjadi mengendap, tidak bergerak lagi, jadinya sulit untuk dibersihkan. Saya coba isap pakai selang, kerjanya itu bisa berhari-hari kalau untuk menghisap endapan ini. Jadi saya pikir lebih bagus saya buat filter yang lebih bagus, dan inilah sekarang ini saya sudah buat filter dari beton poros. Sebentar lagi kita akan mencoba bagaimana hasil dari filter ini. Mungkin kita akan ambil sampel dulu. Nah, sekarang kita ambil sampel untuk hasil daripada filter ini. Kita siapkan dulu panci baskomnya.
Kalau melihat ini kemarin mengukur kecepatan dari filter ini saat menggunakan pasir, itu kecepatan air yang keluar dari tangki dengan tangki ukuran 100 liter ya, tekanan 100 liter isinya, air yang keluar itu per jamnya 300 liter. Nah, tapi kalau tidak menggunakan filter pasir, kita tes juga kemarin tanpa menggunakan filter pasir, itu kecepatannya 660 liter per jam. Jadi sobat yang peternak yang ingin menggunakan filter ini hanya untuk membersihkan air kolam saja, memisahkan kotoran ikan, ya tidak usah pakai filter pasir, cukup pakai filter beton ini saja. Dan saya sudah coba, hasilnya lumayan. Kalau saya saat ini kan ingin mengurangi kadar besi yang ada di air, jadi saya gunakan pasir. Oke, cukup. Nah, jadi ini adalah air hasil dari penyaringan filter yang kita buat. Sekarang kita ambil sampel dari air dari bahan baku. Jadi ini air yang dari sumur bor menuju ke filter. Oke, kita ambil. Ya, inilah tampilan dari jadi ini air bahan baku yang kita pergunakan, sedangkan di sebelah kiri ini adalah hasil ya, hasil ya, kelihatan juga ya, lumayan perbedaannya. Sekarang kita tes dulu kadar besinya. Nah, ini ada saya siapkan air teh, bukan untuk kita minum ya. Ini bulan puasa loh, cuma untuk mengetes. Oke. Ini bahan. Sedangkan ini adalah air hasil saringan filter. Nah, ini ada air teh. Kita coba dulu. Wow, airnya menghitam ya. Kita tambah lagi. Nah, dan ternyata, nah ini kita lihat
Ini air dari bahan baku kita ya. Air dari sumur bor langsung. Inilah menghitam dia. Ini bukti bahwa kandungan kadar besinya sangat tinggi sehingga untuk dikonsumsi kurang aman. Nah, terlihat ini ya. Kita beri air teh dia menghitam. Sedangkan ini hasil output dari filter ini. Airnya kita tes memberikan air teh, hasilnya tetap seperti ini. Jadi ya untuk dikonsumsi lumayan. Jadi ini bukti bahwa filter kita ini sangat baik dan berhasil. Nah, oke, saya lanjut. Jadi sobat, ini saya ingin jelaskan mengenai air tanah ini. Sebenarnya air dari sumur bor ini biasanya airnya sangat keruh, kuning. Cuma sesekali mungkin karena beberapa hari ini tidak hujan, air di dalam tanah mungkin agak tenang, jadi kadang dia nampak bening seperti ini, putih, jernih. Ini hampir tidak ada kentara perbedaan antara air hasil olahan filter dan ini air bahan baku. Kedua-duanya terlihat jernih, tapi jangan tertipu. Ini hanya kelihatannya jernih, tapi sebenarnya air ini adalah air yang keruh. Nah, bagaimana cara jika ingin melihat wujud aslinya? Nah, ada cara. Biasanya air ini setelah di kolam kita endapkan selama 24 jam, terkena udara, oksigen. Nanti dia akan berubah menjadi coklat dan keruh. Tapi untuk mempercepatnya bisa kita gunakan ini gelembung udara yang ada di kolam seperti ini. Kita pakai ini saja. Seperti ini. Nah, ini hasil air bahan baku ini boleh kita tes juga. Kita beri selang aerator supaya kita bisa tahu apakah air yang hasil kita olah ini akan berubah kembali ataukah dia sudah tetap menjadi air yang jernih. Jadi karena mungkin ini butuh waktu 1-2 jam, video ini nanti kita sambung lagi. Oke, sekarang kita coba cek. Jadi setelah video ini kita jeda tadi selama 20 menit ya kurang lebih, kita lihat. Nah, ini dia sobat. Ini baru ada sekitar 20 menit ya. Nggak sampai 20 menit sudah kelihatan perbedaan. Nah, jadi ini air hasil olahan kita. Ternyata dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi dia tetap menjadi air yang jernih. Sedangkan ini air yang dari bahan baku ini sangat jelas terlihat dia sudah mulai menguning dan mulai keruh. Dan ini jika diteruskan sampai 24 jam dia akan berubah seperti warna teh susu ya, atau kopi susu, kadang seperti itu. Jadi sangat pekat. Itulah wujud aslinya. Jadi kalau air sumur bor yang masih baru keluar dan kelihatan jernih ya, itu bukanlah wujud dari aslinya ya, air dari sumur bor yang mengandung kadar besi. Kita lihat, wah, ini hasil olahan kita ini terlihat sangat jernih, tidak ada kotoran-kotoran.
Ini bahan baku kita setelah 20 menit berubah jadi menguning, dan kalau kita lanjut sampai 24 jam dia akan berubah jadi sangat keruh. Oke, kita sudah lihat ini air bahan baku yang kita beri teh, ternyata dia menghitam. Sedangkan ini air hasil olahan yang kita beli teh, hasilnya bersih tetap seperti warna teh. Jadi kesimpulannya air ini layak untuk kita konsumsi, hasil olahan ini. Nah, ini sekarang ini filter kita sementara berjalan. Oh iya, jadi saya belum jelaskan ke teman-teman fungsi dari pembuangan ya. Nah, jadi tadi kan filter ini, tangki yang kita buat itu ada dua lubang. Satu lubang untuk pengeluaran, ini dia, untuk mengeluarkan hasil olahan, dan satu lagi lubang untuk pipa pembuangan. Jadi tangki ini jika ingin membersihkan tidak perlu kita bongkar-bongkar lagi ya. Medianya kita keluarkan, dijemur dan semacamnya, atau dicuci, cukup kita buka saja ini. Nah, ini dia ini dia tangki pembuangan. Jadi jika banyak sampah atau sesuatu yang kotor bekas dari pengolahan ini, setelah beberapa kali pemakaian ya, jika ingin membuangnya cukup buka saja ini. Setelah dirasa kotorannya sudah berkurang, hilang ya, kita tutup lagi. Nah, jadi pengoperasiannya sangat simpel. Jadi tangki ini bisa kita pakai dalam waktu yang cukup lama ya. Perawatannya juga mudah, pembersihannya sangat simpel karena hanya cukup membuka keran saja. Jadi kalau teman-teman ingin membuat tangki ini, membuat filter, saya sarankan ya dengan model seperti inilah. Tadi saya ulang lagi, kalau sekarang ini kita tes kecepatan hasil olahan tangki ini. Kita sudah ukur dalam keadaan menggunakan pasir itu per jamnya 300 liter per jam. Jadi bisa mengolah air dari bahan baku menjadi bahan jadi. Itu 300 liter per jam. Tetapi jika hanya ingin memfungsikan untuk membersihkan air kolam yang sudah bagus ya, hanya memisahkan kotoran ikan saja ya, saya rasa tidak usah pakai pasir, cukup filternya saja yang kita letakkan di dalam tangki. Dan kemarin saya ukur itu kecepatannya bisa 660 liter per jam. Jadi cepat kan. Jadi kalau hanya memisahkan kotoran ikan saja, tidak usah pakai pasir, cukup filter beton saja. Itu kecepatannya 660 liter per jam. Cuma mungkin pengaplikasiannya, pemasangan filternya dalam kolam mungkin ada sedikit perubahan. Jadi mungkin letak daripada filter beton itu kita lubang tidak usah di bagian bawah, jadi kita letakkan di bagian atas saja ya, 2/3 dari atas, supaya air dari atas nantinya yang bercampur dengan kotoran ikannya bisa langsung turun ke bawah mengendap. Jadi pengeluaran ini, kalau sekarang ini tangki ini pengeluaran, nah ini berubah jadi pembuangan.
sedangkan outputnya kita letakkan di bagian atas. Oke, sekian dulu sobat. Kalau ada salah